Seorang pria mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Dirinya ditinggalkan istrinya dan kini dia hidup bersama anak perempuan dan ibu mertuanya. Namun, hal-hal buruk terjadi. Pria itu malah menjalin hubungan yang tak biasa dengan ibu mertuanya hingga terjadi sesuatu yang lebih membagongkan. Film dengan judul Young Mother yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi ceritanya ada seorang pemuda bernama Jingo, masih berstatus menjadi anak kuliahan. Bisa dibilang kalau Jingo ini pemuda yang cukup nakal dan bandel. Kala itu saja dia sedang adu mekanik sama kekasihnya di dalam kelas. Beberapa tahun kemudian hubungan mereka ini sudah lama dan kekasihnya yang bernama Yuna ingin hubungan mereka menjadi lebih serius. Yuna ingin memperkenalkan Jingo pada ibunya. Namun Jingo tampaknya masih belum siap. Dia masih belum punya pekerjaan, apalagi Jingo tahu kalau Yuna ini bukan tipe yang ia cari untuk dijadikan ibu dari anak-anaknya. Jingo hanya ingin enak-enak saja. Bagi Jingo, Yuna masih bertingkah seperti anak-anak, gampang emosi dan marah-marah gak jelas. Yuna akan menunggu Jingo untuk mendapatkan pekerjaan dan mau diajak bertemu dengan ibunya. Pada akhirnya, Jingo mulai mencari pekerjaan, tapi sayangnya belum mendapatkan hasil. Lalu, suatu ketika, Yuna datang menggunakan mobil mewahnya, dan itu membuat Jingo cukup terkejut. Mobil siapakah itu? Ternyata itu adalah mobil milik ibunya Yuna. Yuna ternyata adalah orang kaya, dan lucunya, Jingo baru tahu akan hal itu. Daripada suntuk, Yuna mengajak Jingo untuk bertemu dengan ibunya yang memiliki bisnis kafe. Siapa tahu Jingo bisa mendapatkan pekerjaan darinya. Ketika sampai di sana, Jingo terkesima melihat ibunya Yuna yang masih fresh, bahkan lebih menarik dari Yuna. Itu adalah perkenalan pertama mereka. Ibunya Yuna yang bernama Johe sangat baik dan welcome pada Jingo. Bahkan beruntungnya, Jingo juga diberikan pekerjaan oleh ibunya Yuna untuk bekerja di sana menjadi seorang asisten manajer. Pekerjaan sudah dapat, restu juga sudah dimiliki, dan pada akhirnya Jingo dan Yuna menikah. 1 tahun telah berlalu, kini Yuna mengandung. Namun, suatu malam, Johe berencana ingin mengantarkan makanan untuk mereka. Tapi, Jeho melihat pintu kamar Yuna terbuka dan ternyata mereka sedang adu mekanik. Jeho seolah-olah ingin merasakan juga, apalagi dia sudah lama menjanda. Keesokan harinya, Yuna mengalami sakit pada perutnya. Itu tandanya dia akan segera melahirkan. Secara resmi, Jingo kini menjadi seorang ayah. Namun sayangnya, setelah melahirkan dan punya anak, Yuna menjadi kurang peduli dengan kehidupan rumah tangganya. Apalagi Jingo yang makin sibuk dengan pekerjaannya. Yuna sering meninggalkan anaknya pada ibunya. Padahal ibunya sudah bilang jangan sering-sering meninggalkan anaknya. Lalu suatu malam, Jingo baru pulang dan disambut oleh Johe. Lalu Johe mendengar suara Yuna di bawah rumah mereka. Dan ternyata dia sedang adu mekanik sama orang lain. Ini memalukan. Yuna dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Dan keesokan paginya, Jingo dan Johe menemukan surat dari Yuna kalau dia pergi dari rumah. Ini adalah keputusan yang sulit, namun Yuna berhak bebas memilih jalannya. Ini agak lucu sih. Bahkan beberapa bulan setelah itu, Yuna mengirimkan surat perceraian pada Jingo. Jingo lantas memberitahukan ini pada Johe. Kehidupan rumah tangganya makin hari makin hancur. Jingo berniat untuk pergi dari rumah Johe, namun Johe menolak dan meminta Jingo untuk tetap tinggal di sana karena Johe ingin bersama cucunya. Berbulan-bulan sudah Jingo dan Johe tinggal bersama. Johe sepertinya senang bisa mengasuh cucunya. Tapi Jingo juga tidak tahan melihat Johe terkadang menggunakan daster yang sedikit terbuka. Jingo hanya bisa membayangkan. Suatu hari, Johe membawa karyawan baru untuk membantu Jingo di kafe. Seorang wanita bernama Yunghwa. Jingo terkejut karena ternyata
Yunghwa ini adalah guru lesnya dulu ketika masih sekolah. Jinggo dan Yunghwa punya pengalaman yang cukup membagongkan. Dulu ketika masih belajar bersama, mereka malah belajar yang lain. Ya udah tau lah ya. Lebih baik kalian tonton aja film fullnya. Bahkan mereka pernah berjanji akan hidup bersama. Sayangnya hal itu tidak pernah terjadi. Yunghwa membawa kabar kalau dia akan menikah. Perutnya juga terlihat membuncit. Kira-kira itu anak siapa? Yunghwa dan Jinggo sejak itu tidak pernah lagi bertemu. Sampai hari ini mereka akhirnya dipertemukan kembali. Malam itu Jinggo, Johae dan Yunghwa minum bersama-sama. Sampai-sampai Jeho teler hingga Jinggo harus menggendongnya pulang ke rumah. Lalu di pagi harinya Jeho bangun dan mencari Jinggo. Dia melihat Jinggo di kamarnya hanya menggunakan koloran saja. Jeho merasa mau tapi ditahan-tahan. Jinggo dan Yunghwa sepertinya masih ingin kembali saling mengenal. Bahkan kala itu saja mereka adu mekanik saat lagi jam istirahat. Dan parahnya sampai malam. Apesnya ternyata Johae melihat aksi mereka. Johae seperti kesal dan terlihat cuek ketika memberikan sarapan untuk Jinggo. Sejak aksi mereka ketahuan sama Jeho, Yunghwa memutuskan untuk pindah kerja. Dengan kata lain, dia mengundurkan diri. Yunghwa merasa hanya menjadi batu sandungan bagi Jinggo. Mungkin mereka memang tidak pernah ditakdirkan untuk bersama-sama. Dan pada akhirnya, mereka berpisah untuk yang kedua kalinya. Kala itu, Jinggo merayakan hari ulang tahun anaknya. Ada Jeho juga di sana. Fotografer yang memotret mereka tampak terheran-heran. Jinggo dan Jeho ini seperti bukan suami istri, tapi seperti ibu dan anak. Dan memang kenyataannya seperti itu. Setelah acara, Jeho masih aja minum, hingga Jinggo harus kembali mengantarkan Jeho ke dalam kamar. Dan disinilah Jinggo menang banyak. Jeho juga tersadar, namun ya udah dilanjut aja. Jinggo mengira Jeho bakalan marah padanya, namun ternyata itu menjadi titik balik kehidupan rumah tangganya. Jinggo resmi menikahi Jeho. Bahkan mereka memiliki anak kedua dari hubungan mereka. Pada akhirnya mereka hidup bahagia. Tidak ada lagi Yunghwa dan tentu saja Yuna. Sampai saat ini Yuna tidak pernah ada kabarnya. Ya, itulah tadi alur cerita film Young Mother. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.